Dari mana, Mas? Nah, kemarin itu memang hujan deras. Biasanya setelah hujan deras itu kemudian artefak-artefak penting itu bermunculan karena apa namanya ya terjadi erosi kecil. Yongle Tongbao. Jadi pada masa dinasti Ming ya, Kaisar Yongle ya, Yongle yang temannya Cheng Ho. Samil, kamu menemukan apa ini, Samil? Nah, ini ternyata Samil ini di pinggir sungai ini menemukan alat kayak besi ya, tapi kok putih ya? Kayak besi tapi campuran perunggu ini kayaknya ini. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Dari mana, Mas? Jakarta mana? Kutarjo. Oh, Kutarjo. Iya, saat ini kita coba ya menelisik jejak-jejak artefaktual karena beberapa warga banyak menemukan misalnya batu kursi, ada 3 batu menhir, kemudian jejak artefaktual lainnya seperti fragmen tembikar dan keramik Tiongkok itu banyak. Coba kita telisik ya karena kemarin itu memang hujan deras. Biasanya setelah hujan deras itu kemudian artefak-artefak penting itu bermunculan karena apa namanya ya terjadi erosi kecil yang ada di tanah. Misalnya seperti ini ya, jejak-jejak apa namanya erosi, artinya memang apa namanya guyuran hujan yang cukup deras kemarin sore ini. Ini menimbulkan beberapa biasanya seperti ini ada erosi. Nah, di dalam erosi ini kemudian memunculkan artefak-artefak yang sangat penting biasanya itu semacam keramik Tiongkok maupun kemudian artefak logam biasanya juga gitu seperti uang kepeng maupun pecahan tembikar yang cukup banyak. Nah, di sini coba kita telisik ya. Nah, di sini memang seperti ini jejak kemudian tersingkap oleh hujan. Nah, memang di sini memang ada tanah sebuah lapang memang ya, hutan lapang karena memang ini area camp gitu ya. Batu-batunya memang ada jejak-jejak pahatan-pahatan. Sehingga kemudian namanya memang Berna ini diturunkan karena memang Berna kita di wisata Berna artinya bahasa Jawa ya, beran ing pernah, artinya sebuah tanah atau lokasi yang sudah bagus ya, sudah pernah. Nah, di sini memang ada aliran sungai karena peradaban kuno itu tidak terlepas dari kemudian aliran sungai yang ada di atasnya. Misalnya area camp ini yang saat ini menjadi area camp ya. Nah, ini juga ada sungai yang selalu jernih loh karena di pegunungan ini ya. Nah, di pegunungan yang cukup rindang ini. Nah, ini. Nah, sungainya cukup deras ya. Nah, cukup jernih sungainya. Coba kita cari jejak artefaktual yang sangat penting ya. Nah, cari jejak artefaktual yang sangat penting. Jernih banget sungainya. Nah, coba kita cari di sini. Nah, ini misalnya ini ada keramik Tiongkok yang masih mancep ini. Nah, ini. Nah, ini semacam jejak peninggalan kerajaan Majapahit ya. Jejak kuno kerajaan Majapahit. Nah, yang masih mancep lah. Ini kemudian keramik Tiongkok berwarna kehijauan yang sangat halus ya. Nah, ini diduga dinasti Sung ini, dinasti Sung. Dinasti Sung sendiri di Tiongkok itu abad ke-11 sampai abad ke-13 ya. Itu dinasti Sung, kemudian ditaklukkan oleh Mongol dari utara yang kemudian berganti menjadi dinasti Yuan. Artinya memang di area ini, daerah hutan ini, hutan pinus terutama ini ya, dekat sungai memang, terutama dekat sungai memang ada jejak-jejak pemukiman kuno, atau mungkin juga jejak asrama atau pertapaan gitu ya. Nah, di sini memang saat ini memang menjadi kebun pisang, kemudian kopi, mangga, nangka. Ada itu keluak ya, keluak cukup besar di antara pohon-pohon pinus ini. Nah, coba kita ini ya. Jadi sini salah satu petunjuk bahwasanya memang di area ini memang ada jejak pemukiman kuno era kerajaan Majapahit.
mungkin entah sebab apa gitu ya, memang pada masa lalu dinamikanya itu ya, kemudian pemukiman kuno itu kemudian beralih ya menjadi hutan karena sangat lama gitu ya, sangat lama sekali. Petunjuk-petunjuk yang lain ya, selain kemudian adanya fragmen keramik Tiongkok gitu ya, coba gitu ya, ini di antara di antara kayak gini. Nah ini kalau ini saya bote ini ya, nah ini bote nih terbawa arus hujan. Lah ini juga. Nah, di sini memang ada jejak keramik ya yang masih menempel di sini. Keramik bukan, maksud saya ini tembikar tipis, kelihatannya wadah air juga. Jadi pada masa lalu ya, artinya memang di sinilah ini. Nah, di sini ada uang kepeng Tiongkok ini. Nah, ternyata di sini ada yang nyangkut ini. Nah, ada yang nyangkut gitu ya, ada yang nyangkut dari ini coba kita cuci, nanti kita baca ya, kata baca kita kayak gini. Lah ini memang pecahan-pecahan tembikar ya, tembikar terutama pada masa kerajaan Majapahit. Artinya di sini ternyata banyak kemudian benda-benda pada masa kerajaan Majapahit. Lah ini apa ya, logam ya ini ya? Bukan, ini batu kayak logam, ini kayak cuilan logam, warnanya kuning. Nah ini batu. Lah di sini kayak gini. Nah ini salah satu petunjuk bahwasanya di sini itu ada pemukiman kuno. Mungkin kalau pakai metal detektor mungkin bisa ya menyingkap jejak-jejak peradaban kuno. Nah coba kita cuci ya, di sungai ini kita cuci. Nah coba, ini ada koin Tiongkok ya. Koin Tiongkok ini cukup kuno, warnanya sangat hijau. Kemudian ini dari perunggu ya, dari perunggu. Memang salah satu mata uang kuno itu terbuat dari perunggu. Ini sangat kuno sekali. Nah yang berdiri seperti manusia itu ya, itu yang berdiri seperti manusia. Nah ini bacanya bau. Jadi bacanya kemudian dari atas. Misalnya ini Yongle Tong Bau. Jadi pada masa dinasti Ming ya, Kaisar Yongle yang temannya Cheng Ho ya, karena memang Kaisar Ming itu pada masa dinasti Ming hubungannya itu sangat dekat karena membuka pelayaran raksasa, pelayaran besar-besaran untuk mengarungi samudra ya pada masa dinasti Ming, terutama pada masa Kaisar Yongle. Pada masa Kaisar Yongle. Sini kemudian tong itu kaisar, bo itu uang. Jadi bo itu uang ya, semua mata uang Tiongkok itu menggunakan satuan bo pada waktu itu, atau bacanya itu pao. Karena kaisar kedua Kaisar Yongle atau kaisar yang ketiga ini ya. Nah, ini memang mengirimkan ekspedisi yang cukup besar yang dipimpin oleh Cheng Ho. Banyak kemudian menjalin hubungan dengan Asia Tenggara, Asia Selatan, termasuk Afrika Timur ya, dan Timur Tengah. Nah, itu kemudian karena pendiri dinasti Ming sendiri itu sebenarnya Chu Yuanchang sendiri itu kemudian dikenal dengan Kaisar Chu, atau dalam mata uangnya, koin mata uangnya ini Kaisar Chu Yuanchang itu bernama Hongwu. Jadi Hongwu Tongbo, biasanya Hongwu Tongbo itu Kaisar Chu, itu Kaisar Hong. Lah, disinilah kemudian ada jejak-jejak artefaktual yang sangat penting. Kamu menemukan apa ini, Samil? Kamu menemukan apa ini, Samil? Nah ini, ternyata Samil ini di pinggir sungai ini menemukan alat kayak besi ya, tapi kok putih ya? Kayak besi tapi campuran perunggu ini kayaknya ini. Lah ini kayak cangkul ini ya. Kayak cangkul tapi kayak primitif banget, ini peninggalan kuno kerajaan Majapahit mungkin ini. Coba ini kita lihat lah, di sini. Lah, ini kita cuci lah ini. Ini. Nah, ini kayak cangkul tapi cangkul kecil ini. Kemungkinan kapak apa ya? Kapak pada masa kita tidak tahu ya, apakah ini cangkul kecil ataukah kapak perunggu atau besi campuran perunggu ya. Kemungkinan ini dari segi logamnya ini besi campur perunggu ini, karena nggak kayak besi ini, kayak batu ini, kayak batu. Nah ini dan sangat primitif sekali. Luar biasa Samil Indrek. Ternyata di pinggir sungai ini menemukan juga artefaktual masa kerajaan Majapahit ini. Nah ini luar biasa sekali ya. Kemungkinan memang banyak hal yang tersembunyi ya di area-area hutan ini, terutama kemudian benda-benda seperti pecahan tembikar ini sebagai salah satu petunjuk kalau di sini itu jejak pemukiman dan tinggalan-tinggalan kuno, terutama pada masa kerajaan Majapahit. Dan ini koinnya itu lumayan hijau karena mungkin dari tembaganya itu cukup biasanya ada yang ini perunggu, kalau tembaga kan kemerah-merahan ya. Nah ini
Nah ini semoga kemudian penemuan-penemuan ini bisa menjadi edukasi dan terus lestari dan terawat ya. Waduh Samil, kamu jatuh kamu Samil. Kene Samil. Dicuci. Kene. Dicuci Samil. Kamu itu basah semua itu kamu itu. Kene. Waduh Samil.